Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Farah Nur Salfadila, dan partner saya, Reni Septia Purnamasari. Kami dari kelas A, mata kuliah Idarah Al-Sof Universitas Islam Negeri Surabaya. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu model kelas efektif dan menyenangkan. Tapi yang pertama yaitu mengenai pengertian. Apa yang dimaksud dengan model kelas efektif dan menyenangkan? Yaitu pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa untuk menggali pengetahuan maupun informasi sebagai bahan pembelajaran di kelas, dengan mengikuti metode pembelajaran dari guru sehingga siswa mampu membentuk kompetensinya dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ada 11 indikator atau tolak ukur bahwa pembelajaran dapat dikategorikan sudah pakem. Singkatan dari pakem adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama ada metode pembelajaran. Kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu wawancara, pengamatan, bermain peran, penelitian, berlangsung di luar dan di dalam kelas, sesuai dengan mata pelajaran. Idealnya lebih dari 3 jenis. Yang kedua ada pengelolaan kelas. Kegiatan belajar siswa variatif atau individual, berpasangan, kelompok, klaksikal. Idealnya lebih dari 3 jenis. Kelompok siswa beragam atau gender, sosial ekonomi, inteligensi. Idealnya lebih dari 3 variabel. Keanggotaan kelompok belajar berubah-ubah sesuai kebutuhan belajar, yaitu sesuai kade, materi, metode, dan alat bantu belajar. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Pertanyaan yang diajukan guru dapat memancing atau mendukung siswa dalam membangun konsep atau gagasannya secara mandiri. Guru mengajukan pertanyaan dan selalu memberikan jeda atau waktu tunggu yang memberikan keleluasaan seluruh siswa untuk berpikir. Lalu menunjuk siswa yang harus menjawab tanpa pilih kasih secara acak. Guru pun juga mendukung siswa untuk bertanya, berpendapat, atau mempertanyakan gagasan guru atau siswa lainnya. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan lebih dulu mengacungkan tangan tanpa suasana gaduh. Lalu, siswa berani bertanya, berpendapat, atau mempertanyakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, ada pelayanan individual. Terdapat program kegiatan belajar mandiri siswa yang terencana dan dilaksanakan dengan baik. Siswa dapat menyelesaikan tugas atau permasalahannya dengan membaca, bertanya, atau melakukan pengamatan dan percobaan. Guru melakukan identifikasi, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program pembelajaran individual atau yang disebut juga dengan PPI sebagai respon adanya kebutuhan khusus, yaitu hiperaktif, autis, lamban, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sumber belajar dan alat bantu pembelajaran. Guru menggunakan berbagai sumber belajar atau sudut baca, perpustakaan, lingkungan sekitar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Guru membuat alat bantu pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan sendiri atau bersama siswa ataupun orang tua siswa. Guru terampil atau menguasai alat bantu pembelajaran yang tersedia dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang keenam yaitu umpan balik dan evaluasi. Guru memberikan umpan balik yang menantang atau mendorong siswa untuk berpikir lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru memberikan umpan balik lisan maupun tulis secara individual. Guru menggunakan berbagai jenis penilaian, tes dan non-tes, dan memanfaatkannya untuk kegiatan tindak lanjut.
Setiap proses dan hasil pembelajaran disertai dengan reward atau penghargaan dan pengakuan secara verbal maupun nonverbal. Ketujuh, yaitu komunikasi dan interaksi. Bantuan guru kepada siswa dalam pembelajaran bersifat mendorong untuk berpikir, misalnya dengan mengajukan pertanyaan kembali. Setiap pembelajaran terbebas dari ancaman dan intimidasi yang ditandai tidak ada rasa takut, labeling, bullying, anak menikmati guru pun ramah. Yang ke-8 yaitu keterlibatan siswa. Siswa aktif dan asik berbuat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru pun selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan kelas untuk menyajikan atau mengemukakan atau melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dalam setiap kerja kelompok ada kejelasan peran masing-masing siswa dan terlaksana secara bergilir. Yang ke-9 ada refleksi. Setiap usai pembelajaran, guru meminta siswa menuliskan atau mengungkapkan kesan dan keterpahaman siswa tentang apa yang telah dipelajari. Guru melaksanakan refleksi tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Poin yang ke-10 yaitu hasil karya siswa. Berbagai hasil karya siswa dipajang, ditata rapi, dan diganti secara teratur sesuai perkembangan penyampaian materi pembelajaran. Hasil karya siswa adalah murni karya atau buatan siswa sendiri. Dan poin yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil belajar siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKMIN. Siswa mengalami peningkatan kompetensi personal atau sosial sesuai dengan potensinya, kerjasamanya, toleransinya, menyelesaikan konflik secara sehat, bertanggung jawab, dan kepemimpinan. Subbab yang terakhir yaitu pengaturan ruang kelas efektif dan menyenangkan berdasarkan sosio-emosional anak. Terdapat 4 strategi guru di dalam kelas yang dapat mendukung pengembangan pembelajaran sosial emosional anak. Yang pertama, membangun suasana kelas yang responsif. Seorang guru harus atau wajib melibatkan siswa sebagai mitra aktif dalam menciptakan suasana kelas dimanapun. Yang kedua, yaitu mengembangkan masyarakat kelas yang aman dan terawat. Keterikatan emosional dengan guru, teman sebaya, dan sekolah adalah hubungan penting bagi siswa dalam mencapai keberhasilan akademis. Guru harus membangun komunitas siswa yang aman dan penuh kepedulian. Jangan lewatkan satupun dari perhatian dan pengawasan untuk mereka. Yang ketiga, menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. Memiliki kerangka atau rencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa merupakan komponen kunci dari pengajaran yang efektif. Memaksakan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan akan membuat siswa tidak nyaman dalam belajar. Dan yang terakhir, menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Kemampuan siswa untuk belajar materi akademik sangat dipengaruhi oleh keadaan emosional. Oleh sebab itu, pembelajaran sosial emosional ini berkaitan erat dengan kecerdasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat didukung oleh pengembangan aspek artistik, musik, logika matematik, dan fisik atau kinestetik. Dengan menggunakan aktivitas-aktivitas yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak, akan meningkatnya perkembangan kemampuan sosial emosional anak. Demikian penjelasan dari kelompok kami yang jauh dari kata sempurna.
karena memang pada dasarnya manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.